بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita berada di bulan Dhul Hijjah, termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang diberikan di dalamnya ibadah yang khusus. Dhul Hijjah, bulan yang mempunyai ibadah haji, dan juga ini akhir tahun Hijriyah, bulan yang dijadikan akhir tahun Hijriyah, itu bulan Dhul Hijjah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah, sebagaimana Allah Ta'ala membuat pungkasan tahun Hijriyah dengan bulan yang mulia, yaitu Dhul Hijjah. Dan pada bulan ini kita doakan keluarga kita, teman kita, saudara kita, semua yang ibadah haji, mudah-mudahan diberikan sihah wal afiyah, diberikan lancar, dimudahkan manasikul hajj, dan dijauhkan dari muharramatul hajj. Mudah-mudahan diberikan pertolongan untuk hajan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa umrah mabrurah, wa tijaratan lan tabur, wa ziyarah maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mengambil kesempatan bertabarruk, mengambil barokah haul Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair yang ke 5 ke 6 ya, yang ke-6, mengambil barokah dari haulnya Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau diwafatkan sama Allah Ta'ala ketika sedang beribadah haji, ya. Tanggal berapa, ada yang ingat? Sebelum Arafah beliau wafat ya, tanggal 5 Dhul Hijjah ya. Berarti beliau sudah ihram ketika itu ya, belum selesai ya. Insyaallah yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Beliau nanti yaumil qiyamah akan dibangkitkan sama Allah dalam keadaan bertalbiyah. Dulu ada sahabat sudah ihram, kemudian disepak sama untanya, jatuh meninggal. Ketika itu belum selesai arkanul hajj, belum selesai ibadah hajinya, masih ihram. Nabi SAW bersabda, kafani, jangan ditutup kepalanya, mukanya jangan ditutup karena masih ihram. Innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Ini nanti yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Istimewa. Ketika dibangkitkan dari alam kubur ini, manusia ini kaget. Tapi ada satu kelompok umat, satu kelompok orang dibangkitkan ini, ketika bangkit langsung labbaik Allahumma labbaik, langsung talbiyah. Itulah mereka yang wafat ketika mereka ihram, baik umrah maupun haji. Beliau Kiai Maimun Zubair ini, beliau orang yang mahabbahnya ini di puncak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlu baitin Nabi alaihi wassalam, wabil khusus kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam. Ini mahabbahnya ini jadi percontohan buat
orang-orang yang akhir-akhir kita ini kalau ndak lihat contoh yang nyata ini kita ndak tahu. Nah, beliau ini loh contohnya. Cinta sama ahlul bait, cinta sama dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan wajib. Ya, saya cinta. Ya enggak gitu, ada caranya gitu. Ada caranya. Ya beliau ini yang salah satunya ini jadi teladan kita. Nah, kita kan mukmin. Nah, saya mukmin. Saya pingin iman saya sempurna. Salah satu penyempurna iman itu mahabbatu ahli baitin Nabi alaihi wassalam. Wabil khusus mahabbah kepada Sayyidah Khadijah alaihi salam. Itu beliau kalau dikasidahkan syair fauzuna fit dunya sa'atuna fit dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimatuz Zahra. Nangis beliau, Allah, sampai gitu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan sama yang dia cintai. Betul itu. Beliau ketika wafat dimakamkan di dekatnya Sayyidah Khadijah al-Kubra alaihissalam. Itu loh contoh mahabbah itu sampai gitu. Dikumpul betul sama yang beliau mahabbahi. Mahabbah yang di dalam hati itu harus kita tata. Belum bisa seperti orang-orang yang saleh, kita meniru, kita belajar seperti itu. Harus ada ta'alluq kita sama orang-orang saleh. Beruntung yang pernah ngaji sama beliau. Beruntung. Masya Allah. Orang yang pernah ngaji sama beliau beruntung semua insya Allah. Melanjutkan, mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya beliau, kemanfaatan beliau di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nafa'anallahu bihim fit tharaini amin. Melanjutkan kisah Sayyidina Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa kemarin pembahasan itu sampai kepada Nabi Musa masih di atas gunung ya. Itu Nabi Musa bersama 70 kaum yang pilihan. Itu ketika sudah di atas gunung ini mereka diajak sama Nabi Musa untuk jadi perantaraan untuk semua Bani Israel yang di bawah. Karena Bani Israel sebelumnya membuat Allah Ta'ala sangat marah setelah diperlihatkan mukjizat banyak sekali, malah mereka ini menyembah anak sapi, kemudian mereka ini meminta permintaan yang lancang, kemudian juga mereka ini meminta bisa melihat Allah, tidak akan iman sama Nabi Musa sebelum melihat Allah secara nyata. Ini kesalahannya Bani Israel. Ini Allah Ta'ala sangat marah sekali. Akhirnya ketika 70 orang yang diajak Nabi Musa alaihi salam ini naik ke atas gunung, gunungnya ini gonjang-ganjing. Ini Allah Ta'ala masih marah sama kesalahannya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam tadarru' meminta kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, andaikan kau berkehendak, kau bisa saja binasakan mereka ya Allah sebelum ini dan juga binasakan saya ya Allah. Itu kalau kau mau ya Allah. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Tapi kau maha bijaksana ya Allah. Apakah mungkin kau membinasakan kami sebab kesalahan orang lain, yaitu orang-orang bodoh di antara kami? Tidak mungkin ya Allah. In hiya illa fitnatuk. Itu hanya ujian dari kau ya Allah. Tudhillu biha man tasha'. Kau menyesatkan dengan ujian itu siapa-siapa yang kau kehendaki. Wa tahdi man tasha'. Dan kau menunjukkan siapa-siapa yang kau kehendaki. Nah ini loh pentingnya. Kita itu butuh
sama masyiatullah, kehendaknya Allah yang baik-baik. Minta. Soalnya semua ini tidak akan terjadi kecuali bimasyiatillah, kehendaknya Allah. Nah kita ini nggak tahu Allah berkehendak itu mesti berkehendaknya. Tapi kehendaknya buat kita ini baik apa buruk, siapa yang tahu. Nah kita minta kehendak yang baik. Makanya ketika kita doa, itu termasuk minta masyiatullah yang baik. Dan ketika kita punya rencana, kepinginan, kita juga meminta rencana itu digampangkan dengan mengatakan insya Allah. Nah itu minta masyiatullah itu doa mujarab itu. Dulu Nabi Musa itu dalam salah satu kitab itu diterangkan minta sama Allah itu belum kelihatan diijabah. Minta lagi belum kelihatan diijabah. Minta lagi belum kelihatan diijabah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berhenti, diam. Setelah diam, nggak minta lagi, Nabi Musa alaihissalam berkata, Masya Allah. Tiba-tiba yang diminta selama 3 kali itu tiba-tiba ada. Tanya Nabi Musa, ya Allah saya sudah minta 3 kali belum kelihatan kau ijabah. Sekarang kau perlihatkan ijabah. Kenapa ya Allah? Ya Musa kau mengatakan Masya Allah. Semua atas kehendaknya Allah. Itu loh yang membuat saya berkenan akhirnya mengabulkan permintaan kau. Nah, kau silahkan minta. Tapi permintaanmu itu adalah keinginan kau. Dan itu tidak akan terjadi tanpa kehendakku. Kau mengatakan Masya Allah, berarti berserah diri dengan kehendaknya Allah, tak kabulkan. Makanya Masya Allahu la quwata illa billah itu kata Nabi SAW itu bisa menjaga nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum datang. Itu membaca Masya Allahu la quwata illa billah. Anta waliyuna ya Allah, kaulah yang mengurus kami. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Maka ampunilah kami, mohon belas kasihanilah kami dan kau sebaik-baik zat yang maha memberi ampunan. Allah jawab, Qala azabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah menjawab, sesungguhnya Allah menjawab, siksaanku akan aku kenakan kepada siapapun yang saya kehendaki. Dan Allah Ta'ala menerangkan kehendaknya Allah. Ini yang dikenai siksaan siapa? Orang kafir. Nah, makanya kita akhirnya minta perlindungan dari kufur. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku itu meratai segala hal. Tidak wa rahmati wasi'at kullan nas, bukan. Kulla insan, bukan. Kulla syai', segala sesuatu. Ketika ada riwayat, ketika turun ini wahyu, sampai di lafadz ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, ini akan luas merata siapa saja, apa saja, nah, bukan siapa saja, apa saja yang saya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meratai kepada apa saja. Iblis langsung jawab, ana minas syai'. Saya termasuk sesuatu, berarti saya juga akan kena rahmah Allah. Iblis loh masih ngarep-ngarep rahmah Allah, bayangke. Kita apalagi. Makanya kita itu jangan putus asa dari rahmah Allah. Iblis ketika itu langsung jawab. Ketika Allah Ta'ala mewahyukan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan meratai segala sesuatu. Saya termasuk sesuatu ya Allah. Berarti saya masih kena rahmahmu ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala melanjutkan, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna. Dan akan aku tetapkan terus rahmahku kepada khusus orang-orang yang takwa. Iblis akhirnya
mundur, tidak termasuk, tidak takwa. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Maka akan aku tetapkan rahmatku, yakni sampai yaumil kiamah nanti, untuk orang-orang yang takwa, yang memberikan zakat, dan orang-orang yang iman dengan ayat-ayat kami. Iblis akhirnya mundur. Tidak termasuk dia. Dia tidak takwa, dia kufur, dia menentang perintah Allah, akhirnya dia tidak termasuk. Tapi ketika sampai ayat ini dalam riwayat, ini orang Yahudi dan orang Nasrani jawab. Ketika sampai فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Maka akan aku tetapkan rahmahku untuk orang-orang yang takwa, memberikan zakat, dan orang yang iman sama ayat-ayatku. Orang-orang Nasrani dan Yahudi jawab, kami termasuk takwa, kami juga membayar zakat, dan kami iman sama ayat-ayat Tuhan kami. Langsung Allah Ta'ala melanjutkan lagi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yahudi mundur, Nasrani mundur, khusus kena yang dikenai adalah orang Muslim. Itu Allah Ta'ala membicarakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas, ketika Nabi Musa di atas gunung. Dan ketika Nabi Musa mengajak 70 kaumnya untuk meminta maaf. Dan Nabi Musa meminta Allah Ta'ala merahmati, memaafkan Bani Israel yang di bawah. Allah Ta'ala menceritakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Maka akan aku khususkan rahmahku sampai yaumil kiamah nanti untuk orang yang mengikuti alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Itu yang dijamin rahmah Allah. Alhamdulillah, dijamin kita. Kalau syaratnya mati alal Islam, dijamin, tidak usah khawatir. Kalau saya mati melazimi Islam, ketemu apa nanti di yaumil kiamah? Khawatir saya, nah kalau ketemu murkanya Allah, khawatir kalau ketemu siksaannya Allah. Allah Ta'ala jawab, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah. La maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Andaikan kalian wahai orang muslim itu kok terbunuh fisabilillah, syahid, atau mati di atas ranjang karena sakit, ketemu apa setelah mati? La maghfiratun minallah, ketemu maghfirah Allah, wa rahmatun, ketemu rahmah Allah. Dan itu khairan mimma yajma'un, itu lebih baik di barzakh ketemu maghfirah Allah, ketemu rahmah Allah di alam barzakh, itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan orang-orang kafir di dunia. Nah, itu kalau orang mukmin imannya sempurna, Islamnya sempurna, kok dia misal ditawari, milih mana? Di dunia tak kasih harta yang banyak, atau sekarang tak buat mati, di yaumil barzakh nanti ketemu maghfirah minallah wa rahmah. Orang yang imannya sempurna milih mati aja ya Allah, lebih enak, lebih baik kan maghfiratun minallahi wa rahmah, itu lebih baik daripada khairan mimma yajma'un.
Jenengan misal ditawari milih mana? Dua-duane. Mati apa hidup kok dua-duane? Durung kawin ya. Orang kalau imannya sempurna, misal kok Allah Ta'ala ngajak musyawarah misal, gimana milih mana misal ini. Nah, itu orang yang imannya sempurna, mantep ya Allah milih mati sekarang ya Allah, yang penting kau jamin akan ketemu maghfirah warahmah di alam barzah, daripada hidup dapat dunia yang dikumpulkan orang-orang kafir. Nah, itu orang yang imannya sempurna, mantep. Nah itu Allah Ta'ala akhirnya membicarakan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu nabi akhir zaman nanti yang akan ditemukan sama orang-orang tertulis di dalam At-Taurah dan Injil. Jadi sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada. Namanya ada, sifatnya ada. Diceritake sama Allah Ta'ala di Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'muruhum bil ma'rufi, nanti Nabi itu akan merintahkan yang baik-baik. Wa yanhahum 'anil munkari, dan akan melarang dari yang munkar, yang buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan akan menghalalkan buat umatnya yang thayyib-thayyib, baik-baik, yang halal-halal. Yang ketika di syariatnya nabi-nabi sebelumnya itu haram, padahal itu baik, akan dijadikan halal untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Loh kenapa kok yang sebelumnya itu halal kok diharamkan untuk umat yang kuno-kuno sebagai hukuman? Orang Yahudi itu dulu itu dihukum sama Allah Ta'ala haram makan binatang yang tidak berkuku, binatang yang kukunya tidak berbelah. Ya. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhufur, dan untuk orang-orang Yahudi kami haramkan setiap binatang yang punya kuku, yang kukunya itu tidak berbelah, yang punya kuku. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma, dan binatang sapi dan kambing itu halal dagingnya, tapi kami haramkan buat orang Yahudi, gajahnya haram buat orang Yahudi. Untuk hukuman. Soalnya mereka itu maksiate mendurhakai perintah Allah ini kebangetan, diharam ke akhirnya sebagai hukuman. Tapi akhirnya buat kita Nabi Muhammad SAW ini wa yuhillu lahumut thayyibat. Itu sebetulnya baik loh gajah. Halal. Enak. Dihalalkan buat kita. Wa yuhallu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi itu akan mengharamkan semua yang kotor-kotor seperti bangkai, darah, babi, termasuk anjing, termasuk khamr, termasuk zina, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadha'u 'anhum israhum, dan Nabi itu akan meletakkan atas umat beban berat mereka. Soalnya umat-umat kuno ini syariatnya berat-berat. Umat Yahudi itu dulu kalau taubat harus mati. Seperti ceritanya ini. Setelah mereka ini nyembah anak sapi, mereka taubat. Mereka ini diperintahkan taubatnya adalah faqtulu anfusakum. Tapi kalau umat Muhammad SAW, ada orang musyrik mau taubat, kepingin tauhid, cukup asyhadu alla ilaha illallah, diterima sama Allah. Dulu kalau Yahudi itu pakaiannya kok kena najis harus digunting. Bayangke. Nah, umat Muhammad SAW basuh sekali sudah menghilangkan ainnya, suci.
Dulu orang Yahudi itu kalau sholat harus di gerejanya. Apa kalau gereja? Kalau Yahudi arane sinagog ya. Nah, sinagog. Nah, kalau Nasara kan gereja ya. Itu dulu orang Yahudi kalau sholat harus di sinagog, gerejanya Yahudi. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku dan umatku bumi semuanya itu sebagai masjid. Fa ayyuma atrakathumus shalah atrakatkumus shalah fasallu, maka dimanapun kalian ditemui waktu sholat, sholatlah diterima sama Allah. Kalau orang Yahudi, Allah Ta'ala tidak mau menerima sholat mereka kecuali kalau di dalam sinagognya, masjid Yahudi. Nah, itu wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi, maka siapapun yang iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu, mengagungkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti nur yang diturunkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, mereka orang beruntung. Dalam riwayat Nabi Musa ini meminta ampun bersama 70 Bani Israel. Ini ketika itu malah diceritani umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam diceritani fadhail, keutamaan-keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanti sholat dimanapun akan tak terima. Mereka nanti orang yang membaca kitabnya ini tidak hanya dengan membaca, tapi di luar kepala, banyak yang hafal. Dan mereka nanti orang-orang yang dimudahkan syariatnya mereka. Sampai wakilah. Diterangkan merekalah umat yang nanti ketika makan, itu makanan belum sampai perut, sudah tak ampuni dosane. Makan diampuni dosane. Ya, okay. Ketika syaratnya kalau makan bismillah dan diniati untuk kuat ibadah. Jangan makannya gitu mboten. Makanya sambil bismillah sudah, tapi niat ibadah, niat kuat ibadah. Ketika sahur, ketika Ramadan itu ibadah, sahur ini makan-makan, tapi makan-makan diampuni dosanya. Itu Nabi Musa ini bingung, umat seperti itu spesialnya. Nabi Musa akhirnya minta, ya Rabbi, jadikanlah saya nabinya umat itu. Allah Ta'ala kemudian menjawab, mereka, nabinya mereka adalah dari kalangan mereka sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabinya mereka, umat itu, bukan kau. Nabinya mereka itu dari kalangan mereka sendiri. Ya sudah ya Allah, jadikanlah saya umat itu. Nabi Musa meminta, jadikanlah saya termasuk umat itu ya Allah. Dijawab sama Allah, kau tidak akan menjumpai mereka ya Musa. Ya Allah, kau ini, kami datang kepadamu sebagai tamu ya Allah, tapi kau memberikan hidangan buat selain kami ya Allah. Nabi Musa sampai gitu. Akhirnya Allah Ta'ala kemudian memberikan kepada umat Nabi Musa alaihissalam, dikasih wahyu sama Allah, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'tilun. Di antara kaumnya Musa ada segolongan yang mereka itu menunjukkan dengan hak dan mereka itu adil ketika menunjukkan. Nabi Musa akhirnya ridha dengan kaumnya yang menunjukkan kepada kebenaran. Walhasil setelah itu Allah Ta'ala
menerima permintaan ampunnya Nabi Musa. Walhasil akhirnya Nabi Musa turun mengajak 70 kaumnya tadi menemui Bani Israel yang di bawah. Setelah mereka di bawah, Nabi Musa alaihi salam kemudian mengajak semua Bani Israel bergerak lagi menuju arah yang ditunjukkan sama Allah, jalan lagi. Ketika itu sampailah mereka Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama Bani Israel ini sampai perbatasan Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Wakilah itu tanah Al-Quds. Orang-orang yang tidak ngerti itu nyebutnya Yerusalem. Kalian jangan ikut-ikutan kota Yerusalem, tidak anak kata Yerusalem. Namanya itu yang betul kota Al-Quds. Ini kita di kota Kudus, ini Kudus. Al-Quds. Al-Quds sekarang itu di Palestina, ya kan? Itu wakilah di perbatasannya Al-Quds. Wakilah di perbatasan sebelumnya Al-Quds, wakilah di perbatasan Ariha. Ariha itu nama kota selainnya Al-Quds. Kalau orang-orang yang bahasanya itu Latin mereka nyebutnya Jericho. Kota Jericho. Itu Ariha. Walhasil ketika mau sampai di perbatasan kota itu, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan sama Allah Ta'ala masuk ke tanah suci itu dan di dalamnya akan ada kau temukan orang-orang yang kuat-kuat yang menghuni kota itu. Kau, wahai Musa, perintahkan Bani Israel, perangi mereka dan setelah mereka kalah, kalian akan jadi penghuni tanah yang disucikan itu. Akhirnya setelah sampai di perbatasan kota, Nabi Musa alaihi salam diperintah sama Allah Ta'ala untuk memerangi orang-orang yang di dalam kota, tanah yang disucikan. Sebelum diperangi, Nabi Musa alaihi salam mengirim utusan untuk memata-matai masuk tanah yang disucikan itu, memata-matai seperti apa orang-orang yang di dalamnya, yang disuruh diperangi. Mengirimkan beberapa orang. Akhirnya ketika mata-matanya Nabi Musa beberapa orang ini masuk, ternyata mereka itu melihat yang menghuni tanah Al-Quds itu orang yang tubuhnya ini besar-besar. Dalam riwayat mereka ini sisa-sisa kaum Ad. Tubuhnya tingginya nemen, kuatnya nemen. Akhirnya mereka ini ketika ngerti banyak penduduknya, tubuhnya besar-besar, kuat-kuat, kita disuruh merangi orang kayak gini. Nah, itu mata-matanya itu bingung. Akhirnya mata-mata itu ketika lihat akhirnya kembali menemui Nabi Musa. Cerita, ya Musa, kami melihat mereka ini orang-orang yang di dalam tanah itu, kota itu, tubuhnya besar-besar, kuat-kuat. Termasuk salah satunya, salah duanya yang dikirim sama Nabi Musa untuk mata-mata ada yang namanya Yusha bin Nun bin Afrothim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Yusha bin Nun yang nantinya akan diangkat Nabi ba'dane wafatnya Nabi Musa. Ketika itu belum jadi Nabi. Termasuk itu diutus untuk memata-matai itu Yusha bin Nun. Ada juga yang satunya namanya Kalib bin Yufana. Itu kipernya Nabi Musa, suaminya kakaknya Nabi Musa, yaitu Maryam binti Imran. Jadi Nabi Musa ini punya kakak dua. Nabi Musa punya kakak itu yang pertama Harun, yang pertama Maryam, kemudian Harun adiknya Maryam, kemudian Musa adiknya Harun. Lah Maryam yang kakaknya Nabi Musa ini menikah dengan
laki-laki namanya Kalib bin Yufana. Ini dua orang soleh ini, Yusha bin Nun, Kalib bin Yufana, ini dua orang soleh disuruh sebagai mata-mata dan juga selain keduanya juga disuruh sebagai mata-mata. Hanya setelah ngerti orang-orang di situ namanya Kan'aniyun, itu besar-besar, akhirnya mereka kembali ngabari Nabi Musa. Nabi Musa pesan, jangan kasih tahu informasi itu ke selain saya saja. Kalian kalau membocorkan informasi ini ke Bani Israel yang itu, nanti mereka tidak jadi perang, takut sebelum perang. Akhirnya mereka malah mengkhianati, mereka memberitahu saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Tidak mau menyimpan rahasia seperti pesan Nabi Musa. Kecuali dua yang diem, yang tutup rapat, yaitu Yusha bin Nun sama Kalib bin Yufana, itu saja. Selain dua itu, mereka ini memberitahu saudaranya, kerabatnya, nanti kalau disuruh masuk tanah itu untuk perang, jangan mau, kalian pasti kalah. Soalnya tak lihat orangnya raksasa-raksasa besar-besar. Akhirnya geger Bani Israel, bingung Nabi Musa. Ternyata informasinya bocor, belum diperintahkan masuk untuk menyerbu, Bani Israel semuanya ini teriak-teriak, nangis-nangis, mohon-mohon, sampai mereka ini meratap, andaikan kita itu mati di Mesir lebih baik daripada kita disuruh perang sama para raksasa-raksasa. Nabi Musa kaget. Duh, kok kalian seperti ini, kepingin kembali ke Mesir, kepingin dijajah Fir'aun lagi dah. Kepingin memilih terhina, memilih terjajah dah. Akhirnya Allah Ta'ala menceritakan, Ya qaum idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa berkata, wahai kaum, masuklah kalian semua ke tanah yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang sudah Allah tetapkan untuk kalian, harus kalian masuki, harus kalian perangi mereka. Perintah ini perintah yang wajib, kalian harus taat. Seperti sebelumnya kalian sudah diangkat perjanjian, mau menerima Taurat dan mau taat. Ketika diangkatkan gunung di atasnya, taat ya taat. Kalian harus taat, sekarang buktikan mana taatmu. Itu baru berapa lama itu, mereka sudah lupa lagi. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian balik punggung kalian, yakni melarikan diri dari perang. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan kembali sebagai orang yang rugi. Kalian harus maju. Kalau kalian maju, Allah janji memenangkan kalian. Dan kalau kalian malah melarikan diri, kalian yang malah rugi, kalah. Mereka itu besar-besar ya Musa. Jawab malah mereka ini. Tidak mau taat malah jawab. Qalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Bani Israel menjawab, wahai Musa, kami tidak akan. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam tanah yang disucikan itu ada kaum jabbarin, kaum yang penindas. Tubuh mereka ini tidak lumrahe tubuhnya orang ketika itu. Raksasa, sisa-sisanya kaum Ma'ad. Sebelumnya sudah kita bahas ya, ceritanya Nabi Hud sama kaum Ad. Ya kan? Kaum Ad itu di Ahqaf. Idh anzara qaumahu bil Ahqaf. Wadi Ahqaf, lembah Ahqaf itu di Hadramaut. Tapi juga ada sebagian kaum Ad yang tinggal di tanah haram Makkah. Dulu kita pernah bahas itu.
Ketika mereka istisqa itu mereka datanya ke tanah haram Mekah. Ternyata ada juga sisanya yang di Ardul Muqaddasah ini setelah zamannya Nabi Musa. Kami tidak akan masuk karena di dalamnya ada kaum jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke sana sehingga mereka keluar dari sana. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kami mau masuk. Tapi kalau mereka tidak keluar, kami disuruh memerangi mereka, kami tidak mau. Nabi Musa alaihi salam mengulang-ulang perintahnya lagi. Mereka itu besar jasadnya tapi hatinya kosong. Mereka itu kuat jasadnya, fisiknya tapi hatinya lemah. Kalian sekali maju saja, Allah Ta'ala akan memenangkan tangan kalian melawan mereka. Padahal sebelumnya sudah dibuktikan sama Allah melawan Fir'aun ya menang. Dibelah ke lautan, dimenangkan melawan dinasti yang senjatanya lengkap Fir'aun. Itu mereka tidak dibuat menang masih ragu sama Allah. Itu mereka ternyata lebih memilih takut daripada taat. Takut menghadapi kaum jabbarin daripada taat. Akhirnya mereka malah teriak-teriak Bani Israel, ayo kita angkat pemimpin baru yang mau memimpin kita pulang meninggalkan tanah ini. Malah mereka ini meninggalkan kepemimpinan Nabi Musa sama Nabi Harun, kepingin pemimpin yang baru. Akhirnya tidak mau perang. Nabi Musa alaihi salam sama Nabi Harun alaihi salam akhirnya takut Allah Ta'ala marah lagi. Mereka tidak mau taat. Nabi Musa sama Nabi Harun akhirnya nangis sujud sama Allah. Dua orang tadi, Yusha bin Nun sama Kalib bin Yufana, ketika lihat Bani Israel ini tidak mau taat, takut sama Allah. Saking takutnya sama Allah sampai bingung mereka sampai merobek-robek bajunya. Dua orang ini. Nabi Musa sama Nabi Harun sujud nangis takut kalau Allah marah. Yusha bin Nun sama Kalib bin Yufana ini saking bingungnya takut kalau Allah Ta'ala marah ini sampai bajunya disobek-sobek. Diceritakan قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Berkata dua orang. Siapa itu? Yusha bin Nun sama Kalib bin Yufana. Berkata dua orang yang mereka ini termasuk orang yang takut nikmatnya Allah atas mereka. Kalau dijabut. Berkata, udkhulu alaihimul bab. Wahai Bani Israel, masuklah kalian pintu negerinya mereka. Seperti perintahnya Nabi Musa. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Bayangke. Cukup kalian masuk, kalian menang. Saking janjinya Allah Ta'ala mesti memenangkan. Sampai-sampai cukup kalian fa'idha dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun. Cukup kalian melangkahkan kaki masuk, kalian sudah menang. Wa tawakkal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakallah jika kalian mukmin. Mereka malah jawab, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Bani Israel menjawab, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke sana selama-lamanya, selama mereka ada di situ. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka kau wahai Musa pergilah ke sana bersama Tuhanmu. Kalian berdua, kau Musa sama Tuhanmu, perangilah mereka. Kami akan duduk menunggu di sini. Ketika itu Nabi Musa sujud
nangis takut sama Allah. Nabi Harun juga sujud nangis takut sama Allah karena penentangannya mereka. Yusha bin Nun sama Kalif bin Yufana itu merobek-robek bajunya saking takutnya mereka sama Allah. Bani Israel akhirnya memilih apa istilahnya? Ya, meminta Bani Israel, ayo kita cari ketua yang baru, pemimpin yang baru yang memimpin kita pergi meninggalkan tempat ini. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam sudah sangat apa istilahnya jengkel sama kaumnya, kebangetannya tenanan ini. Akhirnya Nabi Musa mulai mendoakan buruk buat kaumnya. Pertama kali Nabi Musa mendoakan buruk. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa akhirnya berdoa, ya Rabbi, sesungguhnya saya tidak memiliki kecuali diriku untuk taat buat kau, dan juga saudaraku ini yang tak miliki hanya diriku dan saudaraku untuk bisa taat sama kau ya Allah. Mohon pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik ya Allah. Akhirnya didoakan buruk sama Nabi Musa, Allah Ta'ala jawab, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya tanah yang disucikan itu diharamkan atas mereka. Kalian kalau membaca ini, wakilah ulama sebagian mengatakan berhentinya di alaihim. Tapi ada yang mengatakan boleh juga arba'ina sanah berhenti. Kalau berhentinya di alaihim, qala fa innaha muharramatun alaihim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya tanah yang dijanjikan itu, tanah yang disucikan itu diharamkan atas mereka, titik. Selamanya yakni. Arba'ina sanatay yatihun, 40 tahun mereka akan tersesat. Berarti yang 40 tahun ini tersesatnya mereka di padang tih. Tapi diharamkannya selama-lamanya. Ada ulama yang lain mengatakan, qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanatan. Arba'ina sanah. Tanah itu diharamkan atas mereka 40 tahun. Mereka selama itu akan tersesat. Alhasil, ketika itu Allah Ta'ala menghukum mereka ini diharamkan 40 tahun, tidak akan bisa masuk ke sana. Hukumannya 40 tahun. Tidak ada umat yang dihukum selama itu kayak mereka. Saking belinge, saking nentangi Bani Israel. Nah itu berarti tanah itu memang buat Bani Israel apa? Buat kita, buat orang Muslim. Dulu di kitab Taurat, di kitab Taurat itu ditulis Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintah sama Allah Ta'ala naik di atas gunung Lebanon. Ketika sampai di atas gunung Lebanon, dari atas itu kelihatan semua tanah, mulai Palestina, Damaskus, sebagian Yordania sekarang, itu semuanya Ardul Muqaddasah itu. Itu Nabi Ibrahim di atas gunung Lebanon ini melihat semua tanah-tanah itu. Allah Ta'ala berfirman, ya Ibrahim, matamu melihat sampai ke arah sejauh mata memandang, itu semua adalah tak wariskan. Itu semua adalah tanah yang disucikan dan itu saya wariskan untuk anak turunmu. Anak turunnya siapa? Nabi Ibrahim. Anak turunnya Nabi Ibrahim, akhirnya ketika itu yang diberikan semua anak turunnya Nabi Ibrahim itu Bani Israel ya anak turune, Bani Ismail ada juga anak turune Nabi Ibrahim. Bani Israel itu kaum yang khusus, Bani Ismail itu diantaranya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Makanya jenengan kalau ditanya man abuka,
Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Nah, itu. Berarti memang untuk semua umat muslim itu tanah suci yang ketiga setelah Makkah dan Madinah. Wallahu a'lam.